sekarang ini di banyak negara obat rematiknya diatasi, tapi muncul penyakit lain, tukak lambung, di lambungnya jadi luka. Nah, ini suatu hal yang kayak main jot-jotan gitu ya. Tekan sini, naik sini, tekan sini, naik sini. Nah, itu dari itu para ahli sekarang mencoba mengkombinasi. Ada yang namanya antacid, itu sebetulnya kelompok autoimmune disease ini ada lagi, misalnya sistemis lupus erythematosus ya, atau karena infeksi ada juga contoh lain karena misalnya colitis spondylitis ankylosing ya. Jadi macam-macam itu sudah 4 macam ya. Yang kelima yang umum itu karena trauma, karena kurang olahraga, kurang pemanasan kalau olahraga. Ada hal pada usia tua perempuan kalau sudah berhenti mens, kemungkinan malah bukan perkapuran tapi keropos tulangnya. Itu namanya osteoporosis. Kiranya ibu ini kalau digambarkan tadi macam-macam penyakit itu lebih sesuai dengan apa yang disebut degenerative disease. Jadi karena perkapuran. Ya. Iya. Kalau begitu apakah saya harus terus-terusan makan obat dong? Kalau ini ditegakkan karena suatu degenerative joint disease atau penyakit karena usia tua, itu program pengobatannya simptomatis. Ya. Perkapuran itu tidak bisa diapa-apain. Jadi kelainannya itu biar aja begitu. Yang kita harus perbaiki adalah supaya organ itu, sendi itu tetap berfungsi. Jadi kalau yang diserang sendi tumit ya, biar aja kelainannya ada tapi bisa jalan, nggak sakit gitu loh. Kalau sendi lututnya yang terjadi perkapuran, biar aja perkapurannya. Kalau perkapurannya kita operasi ya tumbuh lagi, jadi nggak akan dikikis itu. Tidak perlu dioperasi dong? Tidak perlu dioperasi. Yang penting jangan sampai dia menonjok sinovial, kantongan ini. Kalau menonjok bisa terjadi cairan di lutut. Nah, ini terpaksa disedot, tiap kali disedot. Kalau nggak mempan dengan obat. Jadi kalau ibu bertanya, apakah ibu akan makan obat terus-terusan? Nah, karena ini sifatnya simptomatis, makan obat kalau sakit saja gitu. Kalau nggak sakit nggak usah dimakan. Tapi kalau jenis yang lain, misalnya karena infeksi, itu kumannya dibunuh. Biasanya kalau kumannya sudah dibunuh, mati, habis, sembuh total ya. Kalau autoimmune disease, ini yang memang harus makan obat terus, harus kontrol terus sepanjang masa. Ya, terus jadi disiplin teratur. Karena obat untuk rheumatoid arthritis itu belum ada sampai sekarang. Semua main coba aja. Ada anti malaria, ada obat anti cacing, ada garam emas, ada macam-macam lah itu. Ada sitostatik juga dipakai orang sekarang. Nah, itu rata-rata hanya remitif sifatnya. Jadi meredakan, bukan menghilangkan penyakit. Dan lagi dokter, kalau saya makan obat sering-sering, mas saya suka kambuh. Nah, ini perlu itu saya ingatkan memang. Semua jenis obat anti rematik ya, itu tergolong jenis asam. Ikatannya ikatan asam itu. Nah, jadi semua golongan obat anti sakit, terutama anti rematik atau anti inflamasi, sifatnya mengiritasi lambung. Ya, jadi harus dipilih obat yang cepat dibuang dan efek samping terhadap maknya kecil gitu. Nah, itu sudah banyak sekarang perusahaan obat, ahli-ahli mencari
supaya jangan sampai merangsang lambungnya. Sebetulnya kalau memang telaten, kalau tahan, kadang-kadang nggak makan obat juga bisa sembuh sebetulnya. Bisa berkurang, bukan sembuh. Bisa berkurang gejalanya. Nah, dari itu sekarang ini di banyak negara obat rematiknya diatasi, tapi muncul penyakit lain, tukak lambung, di lambungnya jadi luka. Nah, ini suatu hal yang kayak main jot-jotan gitu ya. Tekan sini, naik sini, tekan sini, naik sini. Nah, itu dari itu para ahli sekarang mencoba mengkombinasi. Ada yang namanya antacid, yaitu menselaputi selaput lendirnya mah itu. Kalau datang obat nggak langsung merangsang. Ada yang namanya H2 antagonis. Jadi walaupun masuk asam, ini produksi asam dari mah itu nggak banyak, sehingga tidak terganggu ini. Jadi obat yang dimakan tidak terganggu penyerapannya dan efektivitasnya, dan selaput lendir dari mukosa lambungnya dipelihara. Nah, sering sekarang itu orang menggabung jadi obat itu. Ya. Jadi memang benar itu kalau obat. Jadi pernah ada menyelidiki misalnya di rumah sakit Cipto dulu waktu saya kerja sana. Itu banyak sekali orang-orang makan obat anti rematik, obat pusing, ya, itu tanpa isi perut, tanpa makan obat langsung, obat pusing, obat pegal linu, obat rematik. Nah, ini bisa muntah darah, lecet itu mahnya. Nah, jadi hati-hati, ibu juga kalau ndak sakit jangan dimakan obatnya. Kalau mau makan obat, sudah isi makan dulu, makanan diisi dulu ke perut, atau boleh dikombinasi dengan obat yang menselapti mukosa lambungnya. Ya. Mungkin juga dok, apakah dari stres juga bisa gak kamu rematik nih dok? Kalau murni di daerah sendinya itu tidak ada sebetulnya kajian yang sesuai. Tapi apa yang tadi ibu keluhkan di antara belikat, ya, itu sudah banyak peneliti-peneliti, pakar-pakar di bidang rematik yang membuktikan memang fibromyositis itu banyak sekali kaitannya dengan stres. Ya. Nah, jadi jangan sering dipijit dah. Lebih bagus olahraga dah. Ya. Fibromyositis ini sudah dibuktikan sebetulnya di sana tidak ada peradangan. Ya, jadi kadang-kadang obat antiinflamasi pun sebetulnya nggak cocok. Ya, kalau ibu ikut dengan klub jantung sehat, tapi lagi tidak sakit pinggang lutut, jadi kalau lututnya nggak bengkak, nggak merah, sendi kakinya atau tumitnya nggak kambuh, sebaiknya ikutlah senam kesegaran jasmani, ya, termasuk untuk ini di punggung, ya, di punggung ini itu salah satu usaha adalah yang dituju untuk kalau dia sudah terganggu, biasanya ototnya itu kayak kram gitu, spasme. Nah, jadi usaha kita adalah bagaimana caranya supaya itu direlaksasi otot-ototnya. Bisa dengan obat, misalnya obat penenang. Ya. Jadi dua inilah kira-kira, fibromyositis dan lumbago. Ya, itu kelelahan atau muscle strain di daerah punggung itu bisa ada kaitannya dengan emosi yang terganggu atau stres. Ya, jadi hal-hal ini kalau bisa dengan olahraga, dengan relaksasi otot lebih bagus daripada obat-obatan. Ya. Obat stres bisa juga membuat gangguan, misalnya pada sendi bahu ini. Kebanyakan obat stres itu bisa kaku ini di sini, sakit digerakkan. Yang namanya frozen shoulder namanya. Frozen shoulder. Nah,
Nah, itu jadi obat-obat stres juga bisa penyebab terjadinya rematik lokal ya di satu tempat. Nah, jadi sebetulnya kalau orang Islam, kalau dia melaksanakan sholat teratur dengan baik sejak kecil, ya, itu merupakan latihan sebetulnya, ya, latihan itu mulai takbirul ikhramnya, ya. Nah, ini sendi bahu, ya, itu sudah gerakan itu, rukuknya itu, ya, kemudian duduknya, sujudnya, itu semua otot sudah digerakkan, semua sendi sudah diatur, ya. Nah, tapi bukan berarti orang yang sholat tidak ada kena sakit rematik, bukan begitu maksudnya. Nanti gara-gara sakit rematik, saya sudah sholat sakit rematik, nggak usah sholat, nah, itu salah, terbalik itu, ya. Jadi salah satu hikmah sholat yang bagus, tumaninahnya benar, sudut-sudutnya, gerakannya, ya, mulai dari ambil wuduknya loh, ya, jadi kebersihan hatinya, kebersihan jasmaninya, itu sebetulnya Rasulullah itu setiap mau sholat malam itu mandi beliau. Nah, jadi tidak benar itu sholat malam itu salah satu penyebab, enggak itu mungkin bisa pemberat, tapi tidak penyebab terjadinya sakit rematik mandi malam itu. Dengar-dengar emang begitu ya, Dok. Ya. Kalau mandi Tapi malam, kalau sudah rematik, dia baru mandi malam, dia baru senang minum es krim, minum es dingin, es kulkas, air kulkas yang dingin-dingin, kambuh bisa. Tapi itu bukan penyebab, tapi itu akibat pemberat, ya, pemberat. Nah, jadi saya kira memang pantasnya ibu itu mulai lagi dah, kalau lagi nggak sakit, mulai gerak badan. Habis subuh jalan. Ada klub jantung sehat, semak punya ikut, ya, supaya nanti peredaran darahnya itu lancar. Semua pembuluh darah yang tertutup terbuka, termasuk yang di antara belikat ini. sumsum belakang. Supaya nanti kalau ada di sana sisa-sisa yang ngendap, numpuk, itu dibuang oleh darah, ya, dibuang oleh darah. Nah, dengan demikian, ya, olahraga begini, ya, itu gerakan di sini itu memperlancar pembuangan sisa sampah-sampah. Tapi kalau ibu duduk aja, tambah makan, tambah berat, ini sendi-sendi bebannya tambah banyak. Nah, ya, jadi sebaiknya sholatnya, gerak badannya itu semua akan membantu. Apalagi kalau dari sejak gadis banyak gerak badan, itu osteoporosis bisa terhindar. Ya, demikianlah para pemirsa. Ibu ini tadi sudah berusia di atas 50 tahun dan menderita sakit sendi yang dikarenakan faktor usia. Memang pada PJPT2 ini pergeseran penyakit ke arah degeneratif itu akan meningkat. Marilah kita siap-siap menghadapi ini dan jangan memvonis diri sendiri sehingga memakan obat seenaknya tanpa konsultasi kepada ahlinya, ahli rematik, supaya jangan terjadi komplikasi perdarahan usus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.